Pemirsa, selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita balik lagi ngobrol-ngobrol dengan dua tokoh inspiratif hari ini nih. Dengan Pak Budi dengan Pak Salim. Iya nih kok, mohon maaf. Iya gimana Budi? Tentunya kalau teman-teman tunanetra kan juga mereka harus melangsungkan kehidupannya. Betul. Keluarganya, anak sekolahnya. Beliau ini suami istri tunanetra kok. Iya. Dan anaknya sudah selesai kuliah. Ya, anaknya sudah selesai kuliah. Selesai kuliah. Dua-duanya sudah selesai. Sudah selesai kuliah. Tapi anak alhamdulillah Alhamdulillah. normal. Nah, gitu. Cuma memang ada kasus-kasus tertentu nih kok. Iya. Mohon izin saya bertanya dalam sisi tinjauan agama. Iya. Kan teman-teman tunanetra ini kadang-kadang kan nggak semua rezekinya mulus. Betul. Nggak seperti beliau kadang-kadang jualan laku. Sekarang ini paling sulit nih jualan. Betul. Apalagi dulu zaman Covid, coba bayangin kok. Iya, Nggak bisa ya mijit, Allah. jualan keluar nggak boleh, ngandelin bansos seminggu habis. Iya. Kadang-kadang mereka harus daftar KTP, harus ke fotokopi, kan repot kan. Nah, Luar ini ada biasa. kasus seperti bagaimana sih tinjauannya dalam agama. Mereka ini kan kadang-kadang buntu, mau minjem di bank nggak dipercaya, tetangga mungkin sekali dua kali oke. Mereka kan punya handphone kok, kan buka-buka ini. Ada aplikasi pinjaman online pinjol. Sementara di sisi lain mereka susah, di sisi lain mereka terpaksa untuk menghidupi anaknya supaya bisa sekolah, anaknya supaya bisa ini. Gimana sih kok sebenarnya kalau memang pinjol untuk teman-teman disabilitas nih yang memang terpaksa dan terdesak sekali, itu gimana kok kalau dalam tujuan ini? Satu hal yang kau yakini itu sebetulnya harusnya yang pada ngakunya normal ini sih yang harus ketampar ya. Karena dengan kelebihan yang harusnya dia punya harusnya jadi manfaat bagi beliau-beliau ini. Tapi ya Allah, kita lihat aja yang matanya normal aja malah ngaji, dan sudah ngaji udah tahu ilmunya pun juga malah masih ada yang tergelincir. Kau meyakini Allah dengan maha adilnya itu akan menerapkan di mana kalau misalkan memang benar-benar kayak kepepet atau bahkan tidak tahu. Kalau tidak tahu kan oleh Allah tidak dihukum sebetulnya. Nah ini kalau misalkan dengan nggak bisa ngelihat, saya gimana ngaji, saya gimana tahu tentang hukum, saya gimana tahu tentang Islam, dan sedangkan perut lapar, ada yang harus dibiayai. Maka demi Allah itu hukumnya berbeda dengan orang yang normal, bahkan udah tahu hukumnya, tapi terus aja. Kadang mereka itu di luar sana ada yang minjemnya itu bahkan nggak untuk kebutuhan, untuk sesuatu ya kayak pinjam handphone baru, atau kayak pengen motor baru. Sedangkan beliau-beliau ini kan masya Allah untuk makan dan bertahan hidup. Keadilan Allah itu pasti berlaku di situ, tidak akan malah jadi, kalaupun ia menyalahi aturan, kalau misalkan benar-benar murni karena tidak tahu kan itu juga beda urusannya. Maka ya, tapi satu hal yang pengen kau yakini dan tegesin, seperti sebagaimana disampaikan kalau misalnya menyampaikan nasihat agama, bahwa tidak mungkin Allah melahirkan seseorang itu tanpa menjamin rezekinya. Makanya kan istilahnya jemput ya, karena sudah ada kalau dijemput, bukan perlu dicari lagi. Saya, Bapak, Ustadz, semua yang nonton dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu kita masih di rahim ibu kita, kalau belum diterima semua itu kita nggak boleh mati. Terbukti yang di luar sana ada yang badannya sehat aja malah jadi beban buat orang tuanya, minta uang jajan terus. Ini Bapak masya Allah bisa menghidupi istri, anak, sudah sampai selesai kuliah, meskipun dengan perjuangan yang luar biasa. Pak Salim pernah kena pinjol? Ya, hampir kena. Alhamdulillah, iman tuh yang ngalanginnya. Karena kalau enggak, kita bisa selesaiin suatu masalah itu yang bisa nolong cuman Allah. Maka ya harus menggunakan jalan di mana yang Allahnya mau nolong. Jangan ngelakuin jalan yang bikin Allahnya nggak mau nolong. Ya nggak ada solusi di situ. Dan naudzubillah itu malah membawa musibah yang jauh lebih berat. Dan bismillah, terima kasih sekali ini Pak Salim telah menjadi bukti, meskipun dengan segala macam kekhususan saya bilangnya yang Allah kasih, tapi tetap masya Allah bisa menjadi contoh, bisa menjadi kebaikan. Dan mudah-mudahan ini ditonton dan jadi pahala jariah juga untuk Pak Salim, Pak Budi. Masya Allah teman-teman. Kita tahu ya bahwa di luar sana kau meyakini bahwa masih banyak sekali orang baik. Nah, tapi kalau kita nggak bisa menemukan siapa orang baik tersebut, kitalah yang jadi baik. Amin. Allah Maha Adil. Semua perjuangan kita itu nggak ada yang sia-sia. Beliau-beliau ini juga jadi bukti bahwa dengan segala keterbatasan yang Allah kasih, mereka nggak ngeluh, malah jadi prestasi yang jauh lebih hebat, dan itu baru di dunianya. Apalagi nanti, kalau misalkan nanti di alam setelah kita hidup di dunia ini, bisa jadi surga mereka ini jauh lebih tinggi daripada yang kita ngakunya sehat tapi lebih banyak maksiatnya. Maka ingat, nikmat itu sejatinya adalah apa yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Meskipun kita senang nerimanya, tapi kalau bikin jauh dari Allah, maka sejatinya itu musibah. Ayo teman-teman,
Pemirsa yang nonton, jadikan apapun yang terjadi dalam hidup kita harus jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Terima kasih banyak, Ustaz Salim, Ustaz Budi. Mudah-mudahan selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan Allah. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Semoga beliau-beliau ini selalu dijaga sampai nanti surganya Allah. Pemirsa, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh luar biasa ya. Maka nantikan episode selanjutnya di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.